Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para alim, para kiai, bunyai yang seluruhnya saya hormati, saya tidak niat hadir ke sini untuk bicara sebenarnya. Apalagi kalau sudah bicara, yang pertama adalah Kiai Ulil Absar Abdallah. Kata Nabi, Ainal lailu idza ja'an nahar. Ya, kalau siang sudah datang terus malam di mana kan gitu. Saya dengan Kiai Ulil jarang satu forum, satu panel seperti ini, karena beliau matahari dan saya adalah bulannya. Matahari dan bulan itu nanti ketemunya wajumi asyamsu wal qamar. Fa idza barikal basar wa khasafal qamar wajumi asyamsu wal qamar. Yauma idzin ainal mafar. Itu dah. Jadi mestinya saya mendengarkan saja kalam-kalam indah yang disampaikan oleh para alim ini untuk mendiskusikan mengenai masyarakat yang diimajinasikan di masa depan. Ini kalau kita wali, pasti sudah tahu jenis masyarakat seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Kata Abil Hasan Asy-Syadzili, tadi saya disebut sebagai faqih usuli, tapi sebenarnya siang ini menjadi sufi. Kata Abil Hasan Asy-Syadzili, laula lijamus syari'ati ala lisani hadha la akhbartukum ma sayakunu fi ghadin wa ba'da ghadin ila yaumil qiyamah. Seandainya tidak ada belenggu syariat di lisanku ini, maka saya akan menginformasikan seluruhnya yang akan terjadi besok, besoknya lagi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, mestinya di antara pembicara ini ada yang menjadi wali, sehingga kita sudah tahu jenis masyarakat seperti apa. Jangankan jenis masyarakat seperti apa yang akan terjadi, Presiden 2024 saja wali tahu gitu. Laula lijamus syari'ah ala lisani hadha la akhbartukum ma sayakunu fi ghadin wa ba'da ghadin ila yaumil qiyamah. Tapi kita diminta untuk mengimajinasikan. Tadi Kiai Ulil dan Kiai Asin sudah dengan sangat baik menyampaikan jenis-jenis atau unsur-unsur apa saja yang membentuk peradaban itu. Tadi Kiai Asin mungkin maksudnya adalah bahwa kita ini hidup di Indonesia. Kalau begitu jangan-jangan lanskap, kondisi ekologis mempengaruhi peradaban yang membentuk kita di masa depan. Kira-kira begitu enggak Kiai Asin ya? Sehingga kita tidak akan pernah sama antara kita di Nusantara dengan kita di Amerika. Karena kecenderungan masyarakat kita ini diciptakan oleh alam, faktor ekologis, maka itu akan mempengaruhi cara kita berelasi, cara kita bersosialisasi, berkomunikasi, dan lain-lain. Saya tidak tahu seberapa besar pengaruh teknologi yang disampaikan oleh Kiai Ulil, mungkin juga faktor negara yang akan mempengaruhi peradaban kita ke depan. Seberapa besar porsinya? Kiai Ulil tadi tidak bicara mengenai negara, tapi bicara mengenai masyarakat. Apakah masyarakat juga dibentuk oleh negara? Nah, tadi beliau bicara mengenai masyarakat. Sekarang kita lihat apakah turas kita, hazana intelektual keislaman kita, sudah menyediakan dengan cukup memadai diskursus mengenai masyarakat itu. Karena kalau kita perhatikan, turas yang tersedia kepada kita ini lebih banyak bicara basisnya adalah individu. Kalau kita lihat maqasidus syariah, hifduddin,
hifdzun nafas, hifdzun nasal, hifdzul akal, hifdzul ird, itu basisnya adalah individu. Jadi kalau kita boleh memodifikasi artikelnya Hasan Hanafi, limadza ghaba mabhathul mujtama fi turathinal qadim. Kenapa diskursus mengenai masyarakat ini absen di dalam percakapan hazanah intelektual Islam kita yang dahulu? Ini mungkin penting menjadi percakapan baru, karena masyarakat yang kita hadapi ini betul-betul nanti akan menjadi masyarakat yang baru. Relasi antara guru dengan murid pasti akan berubah. Sekarang soannya itu sudah pakai handphone kan. Sebagian kiai-kiai di Syria memang kalau dikirimi surat pakai PDF itu tidak mau membuka. Harus datang soan langsung kepada beliau. Ini yang menyebabkan biaya rapat tanfidiyah dengan Syria agak berbeda. Kalau tanfidiyah kan cukup dengan PDF Kiai Ulili. Kalau Syria tidak cukup dengan PDF. Harus datang langsung soan, Monas akan dilaksanakan tanggal sekian, sekian, sekian. Makanya jangan bertanya kenapa jajaran Syria tidak banyak hadir ke muktamar pemikiran ini. Jangan-jangan undangannya dikirim melalui PDF itu. Hubungan guru murid juga berubah. Dulu generasi saya masih ada telepon-telepon yang awal. Nomor telepon saya ini saya beli tahun 98. Yang harganya masih 1 juta ya, Kiai Marzuki ya. Dulu saya beli nomor telepon sama beliau ke Glodok gitu. Harganya 1 juta ya, 1.100.000. Ini masih bertahan sampai sekarang. Dulu kalau kita menerima telepon dari kiai kita, walaupun kita di Jakarta, kiai kita di kampung, itu tidak berani menerima telepon sambil tiduran. Harus duduk pakai peci diterima telepon dari kiainya. Loh, anak-anak sekarang menerima telepon dari kiainya sambil tiduran. Nggih kiai, pripun. Udah berubah itu. Saya nggak tahu anak-anak sekarang ini pasti sudah berubah di dalam memandang gurunya, udah berubah. Ini teknologi mempengaruhi bentuk-bentuk relasi kita dengan guru-guru kita, relasi kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Anak-anak UIN itu, kalau salaman sama guru, itu kan bukan ke hidungnya kan, tapi kan ke pipinya. Itu sejak kapan dimulai? Walaupun efek dari pandemi itu sekarang tidak ada lagi mahasiswi yang salaman langsung pada saya. Jangan-jangan pandemi membentuk peradaban juga gitu loh. Berubah kan, bentuk-bentuk relasi itu berubah. Nah, negara mungkin juga ikut mempengaruhi. Karena kita ini mau mengadakan muktamar pemikiran atau tidak, itu menunggu uluran tangan negara. Saya tidak tahu apakah muktamar pemikiran bisa dilaksanakan tanpa kita membawakan tas negara. Jangan-jangan masyarakat ini perlu menyusu pada negara, akhirnya diberi BLT oleh negara. Ini negara tidak bisa diabaikan di dalam pembentukan masyarakat di masa depan. Yang kedua, jangan-jangan juga pasar ikut mempengaruhi. Itu sebabnya ketika Nabi datang ke Madinah, salah satu yang dibangun adalah pasar. Karena pasar ikut mempengaruhi peradaban seperti apa yang akan kita rintis di masa depan. Saya kira itu sebagai muqaddimah. Nanti kan saya suruh ngomong lagi. Nah, habis ini saya ingin mendengarkan Pak Sairon, profesor, untuk bicara kira-kira bisa enggak sih Jerman itu di copy paste di Indonesia, sehingga tahlilan menjadi tidak perlu misalnya, karena ngumpulin orang untuk tahlilan kan sulit kalau di Jerman. Nah, kalau di sini
dengan sendirinya kalau ada yang meninggal itu pasti ada banyak orang NU yang akan datang. Dibacain tahlilan kan. Dan tahlilannya itu menarik. Kalau nggak ada tahlilan yang orang mati kan beda tuh. Kalau tahlilnya orang yang baru mati iramanya beda kan Pak Sairon. Dengan gaya baca la ilaha illallah orang yang sudah hari ke-7. Kalau baru meninggal iramanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu pasti di Arab nggak ada itu. Irama kayak begitu itu. Jadi kalau ada suara tahlilan seperti itu, yakini bahwa ada orang yang meninggal. Jenis menangisnya pun berbeda. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli. Orang ini akan disiksa, yang meninggal ini kalau keluarganya menangis meraung-raung sampai seperti tidak Allah. Maka cara orang NU menangis karena ditinggal mati oleh keluarganya beda. Tidak mengeluarkan kosakata, bibirnya tetap tertutup, tapi suaranya terdengar. Ini luar biasa kreativitasnya kiai-kiai kita ini. Nah kalau orang Muhammadiyah kan tidak bersuara, tapi air mata bercucuran. Diantar ke kuburan, nggak ada suaranya. Kayak orang pindahan kos-kosan itu loh Pak Aksin. Pakai kardus gitu kan sepi itu. Ini karena kita masyarakatnya adalah masyarakat komunal. Karena itu orang yang anti tahlilan itu nggak akan tahan menghadapi masyarakat komunal yang mungkin komunalitas ini diciptakan oleh faktor lingkungan. Nanti dicek itu, apakah bentuk rumah di Uganda yang mirip dengan bentuk-bentuk rumah di Nusa Tenggara itu dipengaruhi oleh faktor ekologi atau itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Saya kira itu biar tidak jadi khutbah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.